Wah, ada ayam 15.000 coy. Ayam apa itu? Tuh, bang merah berapa bu? Setengah bu? Setengah. Kali 15 kah bu? Ada 15 sampai sini. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 minggu berkurung di kamar, saya memutuskan untuk keluar dan pergi ke pasar, ke tempat rame yang mungkin memiliki resiko tinggi. Tapi ya mau diapa lagi, ya kan? Karena udah nggak ada apa-apa lagi, jadi saya harus keluar ke pasar. Dan nggak tahu pasar masih ada apa nggak. Terus di sana orangnya rame apa nggak? Seperti apa? Kita lihat aja. Oke, jadi aku sekarang mau ke Pasar Pandansari, di mana Pasar Pandansari ini sekitar 15 menit dari sini, coy. Jadi sepertinya jalan agak sepi dan ya sesepi ini sih karena beberapa hari ini ya, 2 minggu. Ternyata di sini ramai, coy. Oke, di sini ada pasar juga, dan aku baru tahu kalau di sini juga ada pasar ya. Ini pasar sementara sepertinya. Coba lihat dulu kalau misalkan yang aku butuhkan di sini ada semua, jadi mending aku di sini kali ya. Tapi sepertinya tidak ada. Kurang daripada nanti ini, ya udahlah nanggung ke Pasar Pandansari aja. Soalnya di sana juga lebih murah. Ini jalanan cukup sepi ya karena selain juga banyak yang mengkarantinakan diri di rumah, ya kan, beberapa jalur di Balikpapan itu ditutup semua gitu. Dari jalan raya itu semua ditutup dari jam 9 pagi itu sampai jam 3 sore. Nah, jam malamnya itu dari jam berapa ya? Dari jam 8 sampai jam 4 subuh itu ditutup. Jadi aktivitas masyarakat benar-benar dibatesin gitu, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat juga. Terus berdampak juga bagi UKM kecil mungkin. Ya, mereka akan merasakan sakitnya bagaimana tidak punya duit dong. Nah, Dan ini akibat sepi banget, corona cuy. ini aku Serius. juga bener-bener ngerasa sih bahwa ekonomi di Indonesia itu, bahkan bukan di, nggak usah bicara Indonesia, ada di Balikpapan sendiri itu bener-bener macet coy. Karena ya apa, orang mau jualan masih bisa orang jualan online, cuman siapa yang mau beli? Karena orang yang mau beli juga udah yang biasanya kerja kan, tapi mereka nggak kerja, di rumah aja. Kalau udah di rumah aja mereka mending mereka masak. Dan ada beberapa orang yang sudah takut gitu menerima orang di rumahnya, jadi jualan online pun itu nggak bisa karena mereka takut, karena kurirnya takutnya kena corona, akhirnya menyebar ke keluarganya dia. Nah, itu yang dia takutin, makanya mereka lebih memilih untuk masak sendiri di rumah dan tidak kontak dengan orang lain gitu. Dan disitulah sebenarnya bencana kecil ya bagi kurir, bagi penjual makanan online dan beberapa pedagang-pedagang kecil yang lain gitu. Untuk kafe sendiri sebenarnya kafe nggak ditutup sama pemerintah, hanya saja dibatesin. Di situ kita nggak boleh nongkrong, hanya bisa take away. Sedangkan orang ke kafe itu pinginnya nongkrong gitu. Kalau sama-sama take away, mending mereka gojek atau mereka buat sendiri di rumah gitu kan. Bisa gitu gak sih? Karena memang bener-bener ketika aku tanya ke beberapa teman-teman yang buka kafe itu semuanya omsetnya menurun gitu. Itu turunnya drastis coy, bahkan ada mereka yang sempat nggak bisa bayar karyawan gitu. Dan itu kasihan sekali sih, tapi mau bagaimana lagi ya, jadi ya namanya juga musibah ya kan. Dan kemarin itu aku sempat ada sedikit lega gitu ketika ada musibah seperti ini, ekonomi sedang lesu, presiden mengumumkan bahwa ada penangguhan untuk tagihan kredit gitu ya, selama 1 tahun katanya. Tapi pada kenyataannya aku tetap ditagih coy. Pada kenyataannya aku tetap ditagih, dan mereka tetap maksa sekalipun aku kasih tahu tuh himbauan dari presiden. Entah ini apa namanya, salah siapa aku juga nggak tahu ya, atau mungkin kebijakannya beda yang aku nggak tahu, aku kurang baca mungkin atau gimana ya. Pokoknya itulah yang jelas, aku kecewa dengan pernyataan itu gitu. Dan ini udah 2 minggu ya di karantina lah ya, anggaplah di karantina kalau menurutku kan, karena nggak boleh keluar rumah gitu, dibatesin. Aku nggak tahu seperti apa di pasar, ramenya seperti apa, kita lihat aja karena ini aku udah deket
sama pasarnya mungkin 1 menitan loh udah nyampe di pasar gitu. Pasar Pandansari, di mana pasar Pandansari ini adalah pasar ya mungkin terbesar ya. Terbesar atau gimana sih aku kurang tahu. Yang jelas di sana paling murah daripada pasar-pasar yang lain. Jadi mau tidak mau saya ke sana dong untuk membeli bahan makanan, untuk membeli semua kebutuhan dapur dong. Ini udah nyampe di pasar dan ternyata lumayan rame dong di pasar dong. Iya dong. Ini bukan lumayan rame lagi, ini rame banget. Ini angkut kok masih maksa lewat sih ya. Aku lama banget coy nggak ke pasar, mungkin sekitar 1 tahunan kali ya. Tapi pasar tetap aja nggak berubah kayak sikapnya dia anjing. Dan ini aku udah masuk ke pasar, akan membeli ikan-ikan dulu nih. Di dalam ini tempat ikan, kalau di luar tuh sayur-sayuran ya. Ini ayam, di sini ayam juga murah-murah, ada yang 15.000 kayaknya tadi aku lihat. Aku kesini mau cari today. Yang baru 35 tuh deh, yang baru 35 tanpa dikupas tinggal dimasak. 35 tuh dehnya yang baru 35 tudenya yang baru 35 yang baru Berapa nih bang? Apa, Mak? Ikan apa ini bang? Tuna, Tuna. ekor kuning. Nah itu tadi segini tadi pertama kasih aja. Aduh 35. Kenapa paling minta lagi setengah kilo? Iya, Bu. Astaga. Bu, ampelannya berapaan bu? Ampela. Tuh bang merah berapa bu? Setengah bu? Apa? 17. Setengah. Kali 15 kah bu? Nggak bisa, Nak. Ada 15 yang kecil. Ini besar. Asam Jawa sama minyak goreng pak. Mat bang. Sekilo bang. Oke, saatnya kita pulang. Tapi kayaknya aku masih harus cari ayam dulu. Jadi cari ayamnya di jalan aja. Oke. Itu ayam 15.000 1 ekor coy. Coba tanya beneran nggak? Bang, berapaan bang? Yang mana? Yang besar? Yang 15.000 itu yang mana? Ini yang kecil. Oh yang kecil. Kalau yang besar berapa? Ini 18 ya. Oh ya udah, Berapa ekor? 1 aja. Oke cuy, akhirnya aku juga udah selesai ke pasar dan ini sepertinya ngantuk banget ya karena aku dari tadi malam gak tidur. Jadi pulang habis itu tidur dong. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan share ke seluruh sosial media kalian kalau kalian ingin membantu saya mendapatkan penghasilan di tengah wabah corona ini dong. Tolong dong, iya dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.